Halo, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Eh, kita akan melakukan diskusi ringan terkait dengan titik berat sistem tata udara di dalam ruang operasi. Santai sob. Seperti kita ketahui bahwa sistem tata udara di ruang operasi itu berbeda dengan sistem tata udara di perkantoran. Kalau di perkantoran kita itu hanya perlu untuk memberikan udara, oksigen, dan kemudian memberikan kenyamanan. Di ruang operasi kita itu lebih ke proteksi sob, proteksi terhadap infeksi. Kemudian ada tambahan lagi mengenai menghilangkan efek gas anestesi, maintain over pressure, melindungi pasien dan dokter, termasuk tugas-tugas seperti yang di perkantoran. Cuma di sini agak beda nih. Kalau di ruang operasi kita lihat ini pakaian dari tim medis, dokter itu, mereka menggunakan pakaian yang sangat-sangat ketat dan lengkap untuk melindungi pasien sebenarnya, supaya tidak ada partikel dari tubuh dokter ini yang jatuh ke pasien. Nah, di sini ini kelembaban jadi kunci utama sob, supaya menimbulkan efek yang dingin spesial. Nah, terkait dengan kelembaban, sebenarnya di Permenkes nomor 24 itu sudah mengacu kepada ASRI 170. Di sini kalau dilihat kita tuh sudah meminta kelembaban itu di level 40-60%. Kenapa tuh ya? Karena sebenarnya di kelembaban ini kelembaban yang sangat aman nih sob, gitu ya. Karena bakteri, virus, jamur dan lain sebagainya di kelembaban ini tuh mereka berhibernasi, tidak bisa berkembang biak. Artinya kalau kita udara yang kita pasok ke ruang OK itu kemudian bersih ya, bebas dari partikel karena sudah disaring dengan HEPA filter, dengan kondisi ruang OK memiliki kelembaban seperti ini, maka lama-kelamaan terjadi proses pencucian sehingga di ruang OK itu akan sangat-sangat steril. Ini penting nih, kita jaga kelembaban di 40-60, jangan bergeser. Nah, kita sebenarnya sudah punya sebelum Permenkes nomor 24 kita punya pedoman bangunan rumah sakit untuk operasi khususnya tahun 2012 gitu ya. Ini dibagi nih. Jadi ada kriteria mengenai itu ada 1 sampai 5 tuh. Yang 5 itu adalah untuk di dalam meja operasi. Nah, khusus meja operasi itu disebutkan di sana bahwa aliran udaranya harus laminar, kemudian ISO 5 atau ISO 6, tapi kayaknya kita jangan ISO 5 sob, terlalu berlebihan kalau ISO 5, kita main di ISO 6 saja. Nah, ini kalau kita ngacu ke Permenkes nomor 24 tahun 2016, ini disebutkan lagi, dikutip lagi. Di sini lebih jelas karena ada ukuran-ukuran ruang operasinya. Kemudian disebutkan tuh di meja operasi itu diminta ISO kelas 6. Kemudian di dalam ruang OK secara keseluruhan itu ada ISO 7 selain di meja operasi ya. Kemudian di komplek ruang OK, koridor bersih itu di ISO 8. Jadi ini semua disebutkan di sana. Nah, sebenarnya kalau kita ingin tahu ya, pada saat udara itu laminar dan tidak ada partikel atau jumlah partikel bisa kendalikan, sebenarnya seperti apa sih? Ini kita ada satu video sob. Di sini terlihat ini ruang OK nih sebelum laminar dinyalakan. Nah, pada saat udara laminar dinyalakan itu langsung kecuci itu karena udara laminarnya tadi sudah disaring di HEPA, jadi tidak ada partikel. Nah,
Makanya ISO 6 itu jadi penting sob gitu. Ini diulang lagi nih. Pada saat pada saat udara laminar nyala itu langsung hilang tuh. Jadi tadi ada sinar lasernya itu tidak punya media untuk berpendar gitu. Sehingga kelihatannya langsung kosong gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada nih mengenai airborne microorganism. Sebenarnya apa aja sih yang termasuk airborne microorganism? Ini banyak sebenarnya. Cuma khusus ini sudah saya saring khusus yang kemungkinan ada di udara yang masuk ke ruang oka. Karena sebenarnya di sini ada banyak lagi seperti gas, kemudian gas, asap, tembakau segala macam. Tapi kita asumsikan di rumah sakit tidak ada hal-hal seperti itu ya sob ya. Jadi ini ada beberapa barang. Ini mulai dari ukuran partikel 0,001 mikron sampai 100 mikron gitu ya. Ini ada banyak nih semuanya. Nah, ini tugasnya sistem tata udara di rumah sakit secara keseluruhan adalah untuk menyaring ini semua gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk virus kita susah lah ya. Cuma kita harus paham nih bahwa sebenarnya yang banyak menimbulkan masalah di ruang oka airborne karena dari sekian besar jumlah partikel dan yang memberikan kontribusi terhadap infeksi pasca operasi itu sebenarnya lebih banyak di bakteri, jamur, dan ya di kelas-kelas inilah sob nih ya, di kelas-kelas ini nih sebenarnya. Nah, ini yang harus kita saring nih gitu, hati-hati gitu ya. Nah, gimana sebenarnya? Sebenarnya kita udah banyak filter nih kalau kita ngacu ke pedoman teknis maupun ke Permenkes. Itu sebenarnya udah disebutkan. Yang pertama kita ada filter pre-filter di AHU. Pre-filter itu tugasnya ini menyaring dari yang gede-gede yang masih ordernya yang masih visible lah, yang bisa kita lihat, masih bisa dilihat dengan mata. Kemudian disebutkan juga sebenarnya di AHU-nya itu harus ada bukan hanya pre-filter tapi ada medium filter. Nah, ini yang biasanya suka lupa nih, tidak ada di AHU yang commercial building. Nah, untuk medium filter di AHU sendiri ini biasanya dipasang di sebelum udara keluar dari AHU gitu ya. Di dalam AHU sebelum udara keluar dari AHU. Dan harus hati-hati nih. Filter-filter ini harus dipasangnya tuh benar-benar nempel ya di AHU supaya tidak ada udara yang lewat dari celah-celah gitu. Nah, setelah dua filter ini baru kemudian ada lagi filter HEPA. Filter HEPA ini yang kemudian menyaring sampai 0,3 mikron gitu ya. Jadi ini hati-hati nih. Ini semua ini harus diikuti supaya tadi udara yang masuk ke ruang oka itu jumlah partikelnya bisa kita kendalikan. Jadi kalau kita lihat pakai sinar laser kayak tadi itu kelihatan kosong udaranya pada saat udara laminar kita hidupkan gitu ya sob ya. Nah, ini lagi. Ini kita harus tahu nih ketentuan ISO 6. ISO 6 itu apa sih? ISO 6 itu yang dikendalikan jumlah partikel. Nah, ini dia. Ini ISO 6 gitu. Ini bisa dilihat ya, ini jumlah partikelnya. Ini kan tadi kan kita udah lihat nih, jumlah partikel ini akan mengendalikan bakteri, jamur, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam ruang oka nih gitu. Nah, itu ISO 6. Nah, sekarang gimana kalau misalnya tata udara kita di atas meja operasi cuma bisa ISO 7? Nah, ini yang bahaya nih, geser ke bawah. Tuh. Ini jumlah bakteri, virus, jamur, fungus dan lain sebagainya itu nambah kuantitinya, dan nambahnya nggak kira-kira 10 kali ini. Ini nggak akan nih kemudian meja operasi akan kelihatan ada bersih gitu ya kalau disorot pakai sinar laser. Apalagi kalau geser ke OK8 atau OK9. Nah, di level ISO 6
sampai ke ISO 9 ini sebenarnya mungkin bakterinya masih tidak bisa kita lihat, partikelnya nggak bisa kita lihat karena ukurannya juga masih 5 mikron gitu ya. Ini masih ukuran-ukuran yang tidak bisa kita lihat gitu. Nah ini harus hati-hati nih, ini kita benar-benar harus hati-hati. Kelihatan kan ini dari sekian jadi juta, puluh juta gitu. Ya, ini dari sekian, begitu turun jadi sekian jumlahnya, ini semuanya 10 kali lipat. Ini turun lagi 10 kali lipat lagi, turun lagi 10 kali lipat lagi. Aduh, mengerikan. Nah, ini kita harus paham nih, udara laminar itu sebenarnya cuma di sini aja nih, di atas meja operasi. Jadi kalau di sini ada pasien ya sedang mengalami tindakan, pasiennya akan aman gitu. Karena terlindung dari udara laminar, dan kalau udara laminarnya ini bersih gitu ya, maka pasien ini bisa dijamin tidak akan terkontaminasi atau terpengaruh oleh airborne infection gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih, ternyata untuk ISO 6 ya, ISO 6 itu kita butuh air change 150 sampai 240 kali ini gitu tuh, lihat tuh air change-nya gitu. Kemudian kecepatan udaranya itu sekian gitu. Tapi ini memang akan jadi persyaratan, karena kalau tidak sekian dan tidak sekian itu tidak akan terjadi udara laminar gitu. Nah tapi sob jangan lupa nih, 150 sampai 240 kali itu hanya di meja operasi ini gitu ya. Nah, karena nanti begitu ini dibagi dengan ruang oka secara keseluruhan, ini hasilnya biasanya ya minimal 20 kali lah. Rata-rata sih lebih dari 20 kali, tergantung seberapa luas areal yang harus dilindungi di areal meja oka gitu ya. Nah ini dari ISO 6, ISO 5 ya, ISO 4, ISO 3, ISO 2 dan ISO 1 inilah yang ada udara laminar. Sementara kalau kita dapat hanya ISO 7 atau ISO 8 itu dipastikan tidak ada udara laminar. Kenapa sob? Karena memang aliran udaranya itu tidak memenuhi gitu ya. Oke. Ini yang suka salah nih kita nih, banyak rumah sakit yang dapatnya ISO 7 ke atas nih, di atas meja operasi gitu ya. Nah ini juga kalau kita mengacu kepada kecepatan udara di atas ruang meja operasi 0,15 sampai 0,18 ini akan sangat-sangat berbahaya nih, tidak dapat nih gitu ya. Oke. Nah sekarang kalau ditanya sebenarnya segede apa sih area laminar yang dibutuhkan di ruang operasi gitu, ini sebenarnya terserah dari rumah sakit itu sendiri gitu ya. Ini kalau yang hitam ini adalah yang hitam nih yang saya tunjukin ini adalah meja operasi nih. Oke. Nah ini tergantung, kalau ruang operasi ditujukan untuk operasi yang cukup melindungi pasiennya saja ya, mungkin operasi yang tidak kritikal gitu ya, atau tidak berbahaya baik bagi dokter dan lain sebagainya, ini yang dilindungi hanya yang kuning ini udara laminar. Ini yang dilindungi cuma ini aja, cuma ininya aja, cuma pasiennya saja. Tapi apabila operasinya kritikal, bisa jadi pasiennya infeksius, atau bisa jadi operasinya itu benar-benar harus steril, di mana alat peralatan operasi pun harus dilindungi supaya tetap steril. Dokter harus dilindungi, semua harus dilindungi gitu ya. Maka ruang area laminarnya menjadi besar tuh. Nah nanti ini jumlah area laminar ini akan pengaruh ke ACH ruangan secara keseluruhan, karena sebenarnya dari sinilah perhitungan untuk ACH ruangan jadi berapa, bukan kemudian kita tentukan dari ACH ruangan baru kita tentukan luas aliran laminar, kebalik sob ya. Nah ini opsi aliran laminarnya ada dua nih sebenarnya. Kalau yang dulu itu
biasanya kita bilang pakai HEPA box gitu. Jadi di sini ini biasanya ujungnya ini isinya perforated nih, apa namanya, seperti besi stainless steel bolong-bolong gitu, bolongnya lumayan besar lah ya. Nah, ini kecenderungan udara keluar dari sini, ini udaranya kecepatannya tinggi, ini kecepatannya tinggi di sini ya. Tapi begitu keluar itu biasanya dia langsung turbulen, setelah ketinggian berapa tuh langsung turbulen. Nah, ini karakteristiknya nih kalau kita pakai langsung HEPA box gitu ya. Nah, cara pasangnya gimana gitu? Cara pasangnya begini. Nah, jadi HEPA boxnya itu kita pasang di sini gitu ya, di atas meja OK nih, konfigurasinya seperti ini. Nah, kemudian kita pasang yang namanya air curtain. Air curtain itu apa namanya, tirai udara ya, seperti yang ada biasa kalau kita masuk ke mall-mall gitu. Nah, tirai udaranya itu di sini. Ini beberapa rumah sakit besar nasional nih udah pakai sistem seperti ini nih gitu loh. Nah gitu. Nah ini tujuannya apa sebenarnya? Tujuan dari air curtain itu ini ya, itu dia untuk membuat barrier supaya udara yang tadi yang dari HEPA filter itu nggak kemana-mana gitu ya, tapi dia akan terkurung di dalam sini, di dalam areal ini nih, terkurung gitu. Jadi dia nggak akan keluar kemana-mana, tapi terkurung di sini dan saling mengisi. Yang bolong-bolong tadi ini yang bolong-bolong ini akan keisi gitu loh, gitu. Yang penting arealnya jadi bersih gitu. Nanti kalau udah sampai bawah penuh, baru kan kedorong udara yang dari atas lagi gitu, baru dia akan mulai keluar lewat bawah gitu, sob ya. Cuma memang kendalanya dengan sistem seperti ini adalah ada areal yang kecepatan udaranya tinggi, ada areal yang kecepatan udaranya rendah di ruang nuklei tadi, di sekitar meja operasi gitu ya. Untuk area yang kecepatannya tinggi ya memang tinggi karena keluar dari titik ini kecepatan udah tinggi gitu ya. Dan ini adalah meja operasi ini posisi meja operasi ya gitu. Jadi ini yang meja operasi, ini saat keluar dari outletnya si HEPA box gitu ya. Nah ini dia, ini kecepatannya lumayan besar gitu loh, untuk yang langsung bersentuhan dengan HEPA box itu sekitar 0,628 meter per second. Ini kalau kita ikuti ya, kalau kita ikuti kecepatannya gitu ya. Ini dan semua mengacu ke RC 170. Jadi summary-nya, opsi laminar via HEPA box kita tuh membutuhkan air curtain. Air curtain ini ya, air curtain untuk mengurung si udara bersih tadi supaya nggak kemana-mana, supaya nggak keluar tapi langsung ngikuti alur ini. Nah itu, ini meja operasi ini meja operasi gitu. Oke, sekarang gimana kalau misalnya kita pakai opsi lain? Ada opsi lain namanya laminar airflow system. Seperti apa sih? Nah begini ini. Jadi ini ada plenum ya, biasanya ini ada dari stainless steel nih, bahannya juga stainless steel gitu, plenum. Di sini nih ducting connectionnya, nanti di sini ditutup pakai HEPA filter nih, gitu, pakai HEPA filter. Jadi udara dari HEPA filter yang kecepatannya tinggi tadi, itu bukan ke bawah tapi ke samping gitu ya. Jadi aliran udaranya, nah begitu ke samping gitu, tidak langsung ke bawah ke arah pasien gitu. Nah ini nanti akan ditutup nih pakai bahan yang rapatnya super rapat gitu ya. Dia ada permeabilitas tertentu gitu loh. Jadi dia baru bisa ditembus saat udara di sini udah kumpul ya, udah kumpul punya tekanan udara 70 Pascal, baru dia nanti didorong sama udara yang baru masuk bisa keluar ke bawah. Nah, dia jadinya keluarnya menciptakan aliran udara laminar tuh ke bawah bareng-bareng dengan kecepatan yang rendah. Jadi kecepatannya lebih rendah karena kan di sini kan luas arealnya cuma berapa nih, kemudian tiba-tiba dijadi sebesar itu gitu ya, gitu sob, caranya sob ya. Dan di sini ini apa namanya, si bahan yang permeabilitasnya tinggi tadi itu ada di sini
diatur seperti ini tujuannya apa? Supaya tidak ada, walaupun ada sambungan, tapi dia akan menghasilkan udaranya itu nggak ada yang kosong gitu. Semuanya ada udara laminar gitu. Ini yang sekarang banyak nih di rumah sakit di Singapura, di Malaysia gitu. Ini cenderung lebih aman. Nah, kalau efektivitasnya untuk membersihkan udara antar opsi tadi gimana? Antar opsi HEPA box dengan opsi yang menggunakan LAF system. Opsinya seperti ini. Kalau ini kita lihat nih, ini laju pembentukan partikel atau pembiakan partikel di dalam area meja operasi ya. Kalau kita menggunakan sistem HEPA box ya, itu ternyata masih cukup tinggi gitu. Ini lajunya itu masih seperti ini. Ini penelitiannya dipublish dan banyak digunakan oleh jurnal-jurnal. Ini yang buat adalah Profesor Seib namanya. Beliau berasal dari Jerman. Beliau yang melakukan kajian tentang efektivitas cleaning menggunakan HEPA box dan kemudian menggunakan laminar airflow system ya. Ini kelihatan nih. Jadi pada saat kita menggunakan laminar airflow system ya, ini turun. Udara benar-benar bersih nih di sekitar meja operasi ya, sob ya. Kalau di ruang operasi secara keseluruhan di luar meja operasi, pada saat standar ISO-nya sama pasti akan sama gitu. Cuma di sini kan yang dikendalikan adalah jumlah partikel di atas meja operasi gitu. Nah, ini kalau kita pakai HEPA box itu masih tinggi. Jadi diklaim, bukan hanya diklaim, karena ini adalah hasil pengujian dan sudah dipublish research-nya, itu turun sekitar 94%. Ini besar ini gitu. Ini benar-benar jaminan nih buat pasien bahwa dia operasinya akan lebih bebas infeksi lah gitu loh. Nah, dampaknya apa sih sebenarnya kalau terjadi ketidaksesuaian terhadap Permenkes 24 tahun 2016 gitu ya. Pasti yang pertama penyembuhan luka itu akan lebih lama gitu loh, karena terjadi infeksi gitu ya. Nah, ini sebenarnya akan bertentangan dengan BPJS gitu, karena di BPJS itu orang yang operasi itu 3 hari sudah balik gitu. 3 hari boleh balik itu artinya udah kering, tidak ada infeksi gitu. Nah, ini hanya mungkin kalau kemudian BPJS yang mengikuti standar internasional, ruang OK-nya juga ikut standar internasional, baru bisa ketemu nih di sini gitu. Kemudian yang kedua, ini juga akan membuat sebelum operasi itu pasti langsung digunakan antibiotik gitu, supaya pasien itu bisa tahan lah terhadap mikroorganisme yang ada di dalam ruang operasi airborne tadi ya. Nah, cuma ini antibiotik ini kan pengaruhnya kurang bagus sebenarnya. Kalau kita ada pakai antibiotik, nanti lama-lama antibiotiknya lebih banyak gitu. Padahal harusnya kita menggunakan antibodi tubuh itu sendiri gitu loh. Untuk antibodi tubuh ya itu udaranya harus dikendalikan, partikelnya tidak bisa terlalu besar gitu. Nah, ini juga antibiotik juga punya pengaruh yang beda-beda setiap orang gitu, dan dampaknya secara jangka panjang yang bisa merugikan pasien itu sendiri. Nah, kemudian pada saat ruang OK-nya tadi di atas meja operasi kita tidak bisa memenuhi ISO 6 dari sisi partikel dan aliran udara laminar, dan kemudian kelembaban tadi tidak bisa dijaga di 40-60%, ini maka kebutuhan akan ruang ICU itu pasti akan tinggi. Ini kebutuhan ICU untuk menopang kegiatan operasi, karena biasanya nanti akan banyak pasien yang harus dipantau nih gitu loh. Jadi masuk ICU sebelum masuk ruang rawat inap biasa gitu. Nah, ini juga merupakan dampaknya sih. Dan
sebenarnya sama ruang operasi pun kalau tidak menggunakan laminar airflow system, tidak laminar di dalam ruang OK, khususnya di meja operasi, dan tidak bersih, partikelnya banyak, kemudian kelembabannya tidak bisa dimaintain, itu proses desinfektannya juga akan sangat mahal gitu, dan sangat lama untuk menjamin bahwa ruang OK itu bersih dulu gitu. Padahal jika sistemnya sudah sesuai Permenkes 24, itu sebenarnya udah otomatis ruang OK selalu steril gitu ya. Nah, saya yakin nantinya lama-lama itu masyarakat akan paham sendiri dan mulai mengerti dengan banyaknya edukasi ya. Mereka akan memilih rumah sakit yang ruang operasinya patuh Permenkes 24. Dan pada akhirnya rumah sakit yang komplai akan berjaya, rumah sakit yang tidak mematuhi Permenkes 24 ini, orang akan mulai ragu ke sana karena merasa wah kalau di sana operasinya nanti beginilah begitulah gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya kasihan juga dari tim medik, terutama dokter gitu ya. Mungkin mereka merasa kok operasi di luar negeri atau operasi di rumah sakit tertentu itu dengan dokter yang sama, dengan prosedur yang sama, dengan peralatan yang sama, tapi hasilnya beda. Sebenarnya yang membedakan adalah tadi sob, lebih ke pemenuhan dari sisi ISO 6, kemudian dari sisi kelembaban. Mungkin itu aja sob. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.